Nah, maaf ya, tadi internetnya terputus, jadi apa namanya rantainya terlempar dari Zoom. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita buka sesi Sirah kelas kita pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama. Siapa yang sudah hafal surat Al-Fatihah? Boleh ya, kita baca bersama-sama mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Terima kasih anak-anak yang sudah membaca Al-Fatihah. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita pagi ini dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, kita doa belajar yuk. Siapa sudah hafal doa belajar? Boleh dibuka mikrofonnya ya, biar kita bisa berdoa bersama-sama. Isa sudah hafal doa belajar? Sudah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Diangkat kedua tangannya. Rabbi zidni ilman warzuqni Ya Allah, waj'alni minas sholihin. dan Ya pemahaman. Amin. tambahkanlah ilmuku dan berkahilah pemahamanku dan jadikanlah aku termasuk golongan Orang-orang yang soleh. Amin. Insya Allah semua Anda di sini anak-anak soleh ya. Di situ juga Bapak. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kisah Nabi Ishak dari Bunda Iza, Bunda Aziza. Bunda Aziza, apakah sudah bergabung bersama kita? Insya Allah sudah. Alhamdulillah. Ya. Kalau begitu, saya serahkan ya mikrofonnya kepada Bunda Aziza. Silakan Bunda. Mangga jazakilah ya, Bunda Maryam. Nah, di sini halo anak-anak semua. Mungkin ada yang pertama kali melihat wajah saya di sini. Izin perkenalkan dulu ya. Nama saya biasanya dipanggil Ambu. Nah, panggilannya kalau nama anaknya Ambu ini Hilya, jadi suka dipanggilnya Ambu Hilya. Suka juga dipanggil Ambu Iza. Hari ini kita mau bercerita nih tentang Nabi Salam. Wah, siapa nih yang udah pernah dengarnya kisah Nabi Ishak? Tahu nggak Nabi Ishak itu anaknya siapa ya? Nabi yang dibakar oleh api, kemudian api menjadi dingin. Wah, hebat banget. Siapa itu? Suara siapa ya tadi? Ada yang itu tadi. Ini ya kayaknya putrinya Bunda Alfiah ya? Betul ya? Nah, hebat. Betul sekali. Ini Nabi Ishak itu anaknya atau putranya dari Nabi Ibrahim. Yuk kita dengarkan ceritanya bersama-sama ya. Nanti kalau Ambu beri pertanyaan, anak-anak boleh dinyalain mikrofonnya, boleh dinyalakan. Oke, minta tolong dilanjutkan. Kalau nggak usah main HP. Boleh slide selanjutnya nih. Udah apa? Ya udah sudah taruh sudah taruh. Nah, kita mulai nih.
Nabi Ishak pembawa kabar gembira, sang pelopor perdamaian. Ternyata Nabi Ishak itu dari mulai ketika ibunya mengandung Nabi Ishak itu merupakan berita gembira. Jadi waktu Nabi Ishak itu dilahirkan, mulai hamil nih ibunya Nabi Ishak mulai hamil, yaitu Siti Sarah, itu langsung diberikan kabar gembira oleh malaikat. Jadi sepanjang hidupnya Nabi Ishak ini, itu hidupnya selalu membawa kabar gembira pada orang-orang lain. Coba di sini, adik-adik semua nih, anak-anak semua, punya nggak teman atau sahabat atau saudara yang orangnya baik? Punya? Punya nggak coba? Ada nggak? Kira-kira seneng nggak kalau punya teman yang baik? Coba Amu mau tanya, di sini. Harika, Harika punya teman nggak? Atau punya saudara yang baiknya namanya siapa ya? Siapa namanya? Sama Irsyad. Wah, pasti senang sekali ya kalau kita punya teman yang baik, punya saudara yang baik. Rasanya kita kalau bermain pun jadi menyenangkan. Begitupun Nabi Ishak sepanjang hidupnya, Nabi Ishak itu senantiasa membuat orang-orang berbahagia. Bahkan nama Nabi Ishak itu artinya tersenyum. Wah, jadi doa ya kalau anak-anak ada yang namanya nih diberi nama bagus ayah bunda sama ayah bundanya, namanya Ali, namanya yang pokoknya semuanya namanya bagus, itu merupakan doa. Minta dilanjutkan. Boleh minta tolong slide-nya? Nah ya. Nah, Nabi Ishak selain selalu memberikan kabar gembira kepada orang-orang, Nabi Ishak juga selalu mengajarkan persaudaraan antar manusia. Artinya apa ya mengajarkan persaudaraan itu? Artinya Nabi Ishak itu senantiasa membuat orang-orang itu saling bersaudara. Contohnya kayak zaman Rasulullah ya. Rasulullah itu menganggap sahabat-sahabatnya, teman-temannya sebagai saudara. Coba di sini, kalau sama saudara kita harus apa? Coba. Harus saling apa ya? Berbagi. Kalau misalnya sama saudara harus apa lagi? Saling menyayangi. Begitupun Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak itu senantiasa mengajarkan persaudaraan antar manusia. Jadi semua orang yang pada zaman itu, umat-umatnya Nabi Ishak itu saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Boleh minta dilanjutkan lagi nih. Nah, ini selanjutnya ternyata Nabi Ishak ini banyak sekali kebaikannya. Selain tadi apa? Senantiasa memberikan kabar gembira atau berbuat baik kepada orang-orang sekitarnya. Suka juga mempersaudarakan. Nah, ini juga nih Nabi Ishak itu senang selalu beramah tamah kepada umatnya. Beramah tamah itu kayak gimana? Coba kalau orang ramah biasanya suka senyum. Coba Ambu mau lihat senyum, wah itu Muhsin udah senyumnya ganteng banget. Coba yang lainnya senyumnya mana ya? Coba Ambu lihat senyumnya. Udah senyum. Wah, ini Harika juga ganteng banget ini. Kalau kita senyum, ternyata senyum itu adalah sodako. Jadi Nabi Ishak itu senantiasa senyum terus kepada orang-orang lain. Coba kalau kita lihat di halaman yang ini, ada berapa orang ya yang ada di sini nih, coba kita hitung. 1, 2, 3, ada berapa orang nih? 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada berapa nih? 10 orang di buku ini nih, di halaman ini. Berarti kalau anak-anak senyum, kita akan mendapat pahala sebanyak yang melihatnya. Kalau dicerita ini kan ada 10 orang. Berarti Nabi Ishak nih memberikan satu senyuman itu dapat 10 pahala. Jadi siapa nih yang kalau jalan-jalan nanti harus senyum ya supaya semakin banyak pahalanya. Oke, seneng nggak anak-anak kalau lagi jalan-jalan terus ada yang cemberut? Suka nggak? Dicemberutin nggak suka ya, kita juga makanya jangan suka cemberut. Nanti kalau cemberut
Jadi orang-orang itu kenapa ya kayak marah-marah nih, kayak anaknya Ambu nih, tersenyum, senyumnya pakai kacamata. Ya, kita lanjut lagi halaman selanjutnya. Nah ini nih, ternyata sifat Nabi Ishak yang lainnya yang sangat baik ini, ada juga tambahannya, yaitu Nabi Ishak tidak pernah bermusuhan. Nah, coba lihat ya, di gambar ini walaupun Nabi Ishak itu nanti akan tidak disukai oleh orang-orang yang tidak mau menurut pada Allah, tapi Nabi Ishak itu tidak pernah menjadikan mereka musuh. Ternyata kalau kita berbuat baik, lama-lama orang-orang juga akan ikut menjadi baik, insya Allah. Nih, jadi siapa di sini yang pernah kesel-keselan sama temennya? Atau misalnya sama adiknya atau sama kakaknya? Kalau habis kesel-keselan kita harus apa ya? Berbaik. Berbaik apa ya? Berbaikan. Karena katanya nih kalau kita bermusuhan, kesel-keselan. Aku mau kesel sama dia. Terus 3 hari kita bermusuhannya. Maka nanti Allah tidak akan menurunkan rahmatnya untuk kita. Wah, takut banget ya. Jadi kita harus senantiasa kalau misalnya kesel, kita langsung apa? Istighfar. Kalau kita kesel, aku kesel. Harus segera kalau lagi berdiri kita duduk. Kalau misalnya lagi duduk, kita berbaring atau kita ambil air wudhu. Oke, selanjutnya. Nah, ini nih kita lihat. Ternyata Nabi Ishak juga sangat baiknya dan mulianya Nabi Ishak juga tidak pernah menyakiti binatang. Coba kita lihat, boleh dinyalain ya mic-nya. Ada hewan apa saja ya di sini ya? Ini hewan apa nih yang paling depan? Hewan coklat. Apa itu? Kuda. Hewan dinosaurus. Ini kayak dinosaurus. Iya ya, kalau diperhatikan badannya besar seperti dinosaurus. Tapi ini sama dinosaurus juga besar ya. Jadi ini karena dia paling depan, sepertinya paling besar. Ada yang diberi tali. Ini sepertinya bukan unta, temennya unta apa ya yang bisa berlari kencang? Bisa berlari kencang apa tadi? Kuda, betul. Ini kuda. Jadi di sini ada unta dan kuda. Sekarang Amu mau tanya lagi, kira-kira gimana ya caranya berbuat baik sama hewan? Kan kita tidak sama mau kayak Nabi Ishak, tidak boleh menyakiti. Kalau berbuat baik dengan hewan, apa saja nih contohnya? Jangan memukul hewan. Betul, nggak boleh memukul ya, nggak boleh memukul. Apalagi sih? Gak boleh mengganggu. Iya, nggak boleh mengganggu. Kalau misalnya ada hewan, boleh apa tadi ya? Boleh menyakiti. Iya, benar, nggak boleh menyakiti. Bahkan kita boleh banget loh, seperti Rasulullah itu kalau misalnya lagi jalan, kemudian ngelihat ada hewan kayak kucing, kayaknya kucingnya lapar, kemudian kita berbagi makanan, itu insya Allah juga mendapat pahala. Di sini ada nggak yang punya hewan peliharaan? Siapa yang Tapi aku kucingnya udah mati. Oh gitu, kita doakan ya semoga kucingnya nanti bisa menolong Muhsin nanti di akhirat katanya. Kata kucingnya nih bilang ke Allah, ya Allah pas di dunia aku dikasih makan sama Muhsin ini hebat. Punya kucing lagi, kucingnya pergi. Oh iya nggak apa-apa, mungkin dia lagi pingin jalan-jalan kucingnya ya. Ada lagi nih. Kalau di rumah Ambu dulu juga sama ada kucing, terus saudara Ambu ada yang punya ikan. Pokoknya setiap kita memelihara hewan itu merupakan kebaikan juga dan berpahala. Coba kita lanjut lagi halamannya ya. Halamannya selanjutnya. Nah, selain menyayangi hewan, ada juga nih makhluk ciptaan Allah yang harus kita sayangi, yaitu tanaman. Nah, siapa di sini yang di rumahnya punya tanaman? Bunga. Ada yang punya bunga, pohon. Ada ya? Siapa yang punya pohon? Masya Allah. Siapa yang suka siram tanamannya? Boleh ngacung. Wah, ngacungnya yang tinggi yang suka siram tanaman. Wah, hebat.
Iya, insya Allah nih. Setiap anak-anak juga menyayangi tanaman dengan disiram, itu juga akan berpahala. Masukkan sini. Ya, ini ambil lagi. Sini boleh dengar. Nah, kita lanjutkan ya. Boleh dibuka lagi halamannya. Nah, nih, walaupun disakiti dan dimusuhi, Nabi Ishak tidak pernah sakit hati. Jadi siapa nih anak-anak? Aku misalnya kesel, teman aku pernah misalnya menyakiti, pernah memukul atau apa. Kita boleh kesal, boleh marah, tapi setelah itu kita berusaha harus Iya. memaafkan. Karena nih katanya kalau kita memaafkan nih nanti bisa masuk surga duluan. Wah, siapa nih yang pingin masuk surga? Wah, saya nih yang ajungnya nih. Ya, jadi seperti Nabi Ishak nih, walaupun Nabi Ishak diperlakukan tidak baik oleh kaum yang tidak menaati Allah, Nabi Ishak tetap tidak memusuhi mereka. Boleh lanjut. Nah, selanjutnya. Nah, ternyata dari semua sifat baiknya Nabi Ishak itu, Allah akan membalas semua kebaikan kita. Akhirnya umatnya pun menjadi kagum. Umatnya pun menjadi kagum dengan sifat baik Nabi Ishak. Nah, begitupun anak-anak. Kalau misalnya kita berbuat baik, kemudian ada yang mengikuti. Misalnya anak-anak tadi memberi makan hewan. Kemudian ada yang ngikutin. Itu anak-anak dapat pahalanya juga. Jadi kalau kita berbuat baik jangan takut. Insya Allah Allah akan mencatat. Oke, selanjutnya. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai. Coba sebelum kita ulang, apa saja tadi sifat baik yang Nabi Ishak miliki ya? Coba apa saja? Pertama itu apa ya? Sifat baik Nabi Ishak ya. Apa? Ada yang tahu nggak nih? Kalau ke hewan, bagaimana ke hewan? Menyayangi, tidak pernah menyakiti. Kalau ke tanaman, bagaimana ke tanaman? Disiram tanaman. Betul, disayangi. Kemudian kalau ke orang lain bagaimana? Selalu setiap bertemu orang, ke tetangga selalu bersikap ramah. Terus tidak pernah bermusuhan. Coba kita mulai lagi dari awal ya, sambil ingat-ingat lagi karena nanti Ambu mau ada kuis-kuisan. Oke, kita mulai lagi. Boleh lanjut. Nah, Nabi Ishak ini pembawa kabar gembira, sang pelopor perdamaian. Selanjutnya, beliau senantiasa mengajarkan persaudaraan antar manusia. Jadi senantiasa membuat orang menjadi bersaudara. Selanjutnya, masih bisa itu. Nah, tamah kepada umatnya, bersikap ramah, tahu tersenyum, dan lain-lain. Bercerita, nanti ada harus bisa bercerita. Selanjutnya apa ini? Boleh? Nah, Ishak juga tidak pernah bermusuhan. Oke, dan tidak pernah menyakiti binatang. Wah, ini sudah sampai sedikit lagi ke yang ujung. Apalagi ya, selain tidak pernah menyakiti binatang, Nabi Ishak juga boleh lanjut. Bahkan tidak pernah merusak tanaman. Betul. Walau disakiti dan dimusuhi, Nabi Ishak tidak pernah sakit hati. Aku mau dipalku. Selanjutnya, bahkan karena semua kesikap baik yang dimiliki Nabi Ishak juga akhirnya mendapat buah kesabarannya, yaitu umat-umatnya kagum dan jadi menaatinya. Oh iya, Ambo mau kasih tahu. Karena tadi sifat Nabi Ishak yang sangat banyak sekali kebaikannya itu, Nabi Ishak juga Allah beri hadiah yang sangat besar. Ada yang mau tahu nggak hadiahnya apa?
hadiahnya itu, Nabi Ishak itu selalu Allah ijabah doanya. Jadi Nabi Ishak itu doa-doanya Allah kabulkan. Bahkan Nabi Ishak hidupnya itu sampai 180 tahun. Wah, tua sekali ya. Di usia yang sudah tua, Nabi Ishak Allah kabulkan memiliki memiliki 2 orang anak. Anaknya ini nanti jadi nabi, salah satunya nabinya matanya itu buta karena sedih sekali kehilangan anaknya. Ada yang tahu nggak nabi siapa? Depannya huruf ya. Nabi ya. Apa ya? Ada yang tahu nggak? Nabi ya. Ayahnya Nabi Yusuf. Nabi ya. Boleh nyalain mic-nya yang tahu nih? Nabi ya. Wah, betul. Ya, Nabi Yakub, betul. Jadi Nabi Ishak ini sangat banyak kebaikannya Allah beri hadiah dengan hadiahnya kelahirannya Nabi Yakub dan saudaranya. Kamu punya pertanyaan nih, boleh dilanjutkan slide-nya? Boleh selanjutnya lagi. Nah, coba kita pilih kira-kira yang mana ya yang benar kalau kita mau membangun persaudaraan. Tadi kita kan harus bersikap baik sama teman, saudara. Yang A atau yang B? Apa, Bu? Yang A ini kayaknya lagi apa? Nah, yang B betul. Kalau yang A kayaknya lagi cemberut itu tangannya kayak orang lagi marah-marah ya. Nah, kalau yang B itu mereka bersalaman. Kita juga harus begitu sama teman ya. Katanya kalau cepet marah nih, suka marah-marah tuh cepet tua. Nah, ada nggak yang mau cepet tua di sini? Marah-marah terus. Oh, nanti cepet tua. Jangan ya. Selanjutnya. Iya, bagus. Kalau ini Nih, sekarang coba kira-kira kalau bermain sama teman supaya tetap baik, yang A atau yang B ya? Betul. Ternyata kalau main sama teman itu kalau bersama-sama jadi lebih menyenangkan. Lihat, bikin menaranya juga kalau sama teman bisa tinggi sekali. Kalau bikinnya sendiri jadi susah kalau mau tinggi. Kalau yang B ini lagi berebutan. Kalau berebutan mainan nanti mainannya malah jadi apa? Rusak, betul banget. Jadi jangan sampai berebutan ya. Terus selanjutnya. Nih, mana gambar yang tanda menyayangi hewan? Yang A dibiarin lapar, hewannya sampai perutnya ini keroncongan, ini perut kucingnya bunyi-bunyi. Yang B kasih makan. Yang mana ya? Yang A, B. Yang A. Kalau yang A, kucingnya itu nggak dikasih makan sampai perutnya itu bunyi-bunyi lapar-lapar katanya. Atau yang B dikasih makan kambingnya. Yang mana yang betul ya? Betul. Nah, bahkan katanya Abu Hurairah itu sahabat Rasulullah itu sangat menyayangi kucing. Jadi kita juga boleh banget nih kalau ada sisa makanan jangan dibuang. Kalau nggak dimanfaatkan, jadi olah kita kasih ke hewan-hewan. Yang terakhir coba lihat. Nah, kalau tanda menyayangi tanaman yang mana ya? Yang A disiram atau yang B tanamannya sampai Kalau yang B nanti tanamannya layu. Lihat di gambarnya itu, gambar apa? Gambar A itu ngapain? Nah, nih. Kalau A di sini lagi apa nih? Lagi disiram tanamannya. Kalau yang B, tanamannya dibiarkan nggak disiram sampai layu dan mau ini sampai daunnya nih sampai berjatuhan. Setiap anak nyiram tanaman, kemudian didoain, nanti insya Allah tanaman, hewan semuanya akan mendoakan anak-anak menyelamatkan anak-anak di akhirat kelak. Slide terakhir. Nah, insya Allah setiap amal soleh yang anak-anak lakukan nanti akan dapat hadiah dari Allah di dunia atau di akhirat. Coba kalau kita semua nanti udah soleh-soleha di sini, masuk surga sama-sama insya Allah. Mau hadiah apa? Ambu mau tanya siapa yang mau minta hadiah apa dari Allah nanti di surga? Mainan. Aku mau minta mainan boleh. Yang ada pada kamu di surga. Mau minta apa sama Allah di surga nanti? HP.
Mau minta ke Allah supaya nanti di surga dikasih apa yang Demi cinta sama hadiah apa lagi? hadiah. Minta semangkok. Mau minta kamu nanti di surga mau minta ya Allah, Amu pingin nanti di surga makan pizza karena di dunia pizzanya harus diboikot jadi Amu mau makan pizza. Insya Allah nanti di surga dapat pizzanya segede rumah. Besar sekali. Jadi anak-anak semua jangan sampai kita malas berbuat soleh dan berbuat baik ya. Insya Allah nanti semuanya amal soleh yang kita lakukan akan Allah beri hadiah. Kalau nggak di dunia nih, nanti kita minta ke Allahnya di surga. Oke ya. Ya, jazakumullah khairan katsiro semuanya sudah mendengarkan cerita dengan penuh semangat. Nih, aku kasih jempolnya nih 2. Wih, tinggi banget nih jempol aku. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat anak-anak yang sudah mendengarkan cerita dari Amu gitu ya. Banget Nabi Ishak ya. Dan banyak sekali contoh-contoh kebaikan dan amal soleh yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Ishak. Semoga anak-anak semua bisa meneladani kebaikan Nabi Ishak ya. Tadi ya udah berbuat baik sama teman, berbuat baik sama hewan, berbuat baik sama tanaman, dan insya Allah saat anak-anak banyak berbuat baik, banyak beramal soleh, Allah akan siapkan hadiah yang paling istimewa untuk Ananda semua. Nah, Alhamdulillah sesi anak-anak pagi ini sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke sesi untuk bunda-bundanya ya. Bunda-bunda, insya Allah setelah ini kita akan mendengar pemaparan mutiara hikmah dari kisah Nabi Ishak. Sungguh sebetulnya banyak sekali gitu ya pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ishak ya, yang akan disampaikan oleh Umi Alfiah. Kepada Umi Alfi dipersilakan. Ya, terima kasih Mama Maryam atas kesempatannya. Mudah-mudahan di sini udah siap. Boleh cek sound, cek sound. Bisa. Oh, sudah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak ya. Bunda-bunda di sini udah hadir. Hari ini juga kayaknya pada ramai ada acara ya. Kayaknya kalau kita lihat di sosmed-sosmed tuh pada ada acara aksi bela Palestina ya. Semoga di sini bunda-bunda yang tidak bisa hadir langsung ke aksi tersebut bisa Allah hitung sebagai pahala jihad juga ya, dengan mengenalkan ananda-ananda kita kepada kisah Nabi Ishak alaihi salam, yang ternyata Nabi Ishak itu tinggalnya di Palestina juga dan juga wafat di Palestina. Coba kita simak ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah kita di sini akan membahas mengenai perjalanan hidup Nabi Ishak alaihi salam. Yang pertama dari kelahiran Nabi Ishak, setelah itu ayat Al-Quran yang membahas tentang Nabi Ishak, lalu juga pernikahannya Nabi Ishak, mujizatnya Nabi Ishak, juga kira-kira hikmah apa saja yang bisa kita ambil sebagai orang tua dari perjalanan hidup Nabi Ishak serta wafatnya Nabi Ishak setelah menjalankan perintah dakwah kepada umatnya, gitu ya. Dan berikut referensi-referensi yang saya pakai, barangkali nanti bisa bunda-bunda juga buka ya. Kalau saya lagi luang sambil baca-baca juga sangat boleh. Oke, boleh lanjut, Mama Maryam? Ya, ini kelahiran Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak itu saudaranya Nabi Ismail, ya. Namun beda ibu ya, namun sama ayahnya yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ishak itu terlahir dari ibu yang bernama Sarah, dan juga ibu Sarah ini tuh
mungkin kalau dengan dokter sekarang kayaknya udah didiagnosa oh mandul gitu ya, sudah tidak bisa punya anak gitu. Namun qadarullah gitu ya, dengan doa Nabi Ibrahim yang secara terus-menerus, secara khusyuk meminta agar Allah mengaruniakan putra dari rahim istrinya bernama Sarah gitu ya, karena Sarah pun juga taat kepada Allah. Dan juga Sarah juga itu karena sudah dinyatakan mandul gitu ya, Sarah juga yang meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi Ibunda Hajar gitu ya, sehingga lahirlah Ismail dari rahim Bunda Hajar. Nah, di kelahiran ini itu sangat lama gitu ya, dan juga sudah begitu tua Ibunda Sarah gitu ya, sehingga sudah pesimis lah ya gitu ya, ibarat sekarang mah gitu, udah pesimis untuk mempunyai seorang putra. Dan selanjutnya itu diproses kelahirannya gitu ya. Jadi di proses kelahirannya ini tuh sangat berbeda gitu ya. Kalau kita mah kalau proses kelahiran mah cek text-pack gitu ya. Tapi kalau kelahiran Nabi Ishak ini langsung diberitahukan oleh para malaikat gitu ya, malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil yang menjelma menjadi manusia yang sangat tampan dan bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam mengabarkan bahwa Nabi Ibrahim dan Sarah akan memiliki seorang putra. Masya Allah ya, senangnya nggak terkira ya, mungkin nggak bisa kita bayangkan nih kalau wow gitu ya, ada malaikat bertamu dan mengabarkan akan ada putra yang lahir dari rahimnya Ibunda Sarah. Lalu setelah itu gitu ya, Nabi Ishak lahir, dan juga dari Nabi Ishak itu banyak nabi yang dilahirkan dari kaum Bani Israel. Tadi seperti kata Abu Iza gitu ya, kata Ishak sendiri itu berasal dari bahasa Ibrani yang berarti tertawa atau tersenyum gitu ya. Nabi Ishak itu lahir saat ibunya berumur 90 tahun dan Nabi Ibrahim berumur 100 tahun. Insya Allah ya. Kalau sekarang kayaknya jarang-jarang ya manusia yang berumur segini gitu masih dapat melahirkan seorang putra gitu. Nabi Ishak lahir di kota Hebron tahun 1897 sebelum Masehi. Boleh lanjut. Oke, nah ini ayat-ayat Al-Quran dan hadis terkait dengan kelahiran Nabi Ishak itu ternyata banyak sekali ya Bunda-Bunda ya. Kalau kita lihat itu kita bisa bedakan antara prakelahiran, proses kelahiran, dan juga pasca kelahiran yang penuh dengan pujian-pujian. Tadi seperti cerita yang dibacakan oleh Abu Iza kan di situ memang Nabi Ishak tuh sangat sabar gitu ya, penyayang, nggak pernah marah, pokoknya penuh dengan pujian-pujian gitu. Nah ini di prakelahirannya kita bisa baca di surat Al-Baqarah ayat 133 sampai 136 yang di situ juga ada kabar gitu ya. Ada kabar bahwa di situ kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Nah, di sini ada penyebutan nama Ishak sebagai saudara Ismail yang mempunyai Tuhan yang sama gitu ya dengan Nabi Ibrahim, yaitu ayahnya gitu. Dan juga di proses kelahirannya gitu ya, di proses kelahirannya yaitu para malaikat tadi datang gitu ya. Jadi seperti seolah-olah dongeng gitu, dongeng dalam Al-Qur'an yang menceritakan bahwa ada malaikat yang hadir gitu ya, yang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim membawa berita bahwa Ibrahim akan mempunyai seorang putra dan diucapkan selamat oleh malaikatnya. Ibrahim juga mengucapkan selamat gitu ya. Namun Nabi Ibrahim tuh curiga dengan tamu yang tiba-tiba datang, 3 orang gitu yang sangat tampan, tapi ketika disuguhi dengan hidangan gitu ya, itu tidak dimakan gitu. Hidangannya tuh anak sapi panggang gitu ya. Langsung kan Nabi Ibrahim menjamu tamu dengan sebaik-baik hidangan gitu ya, langsung disiapkan gitu. Lalu ketika itu langsung disiapkan, namun tidak dimakan. Jadi Nabi Ibrahim khawatir nih, curiga kenapa nggak dimakan ya, gitu dan ketakutan. Nah ternyata itulah malaikat yang memberikan berita bahwa akan lahir seorang putra dari rahim istrinya. Lanjut. Nah ini lanjutnya ya. Ada di surat Hud ayat 72 sampai 74 gitu ya. Bahwa semua ini adalah rahmat dan restu Allah serta kabar gembira kepada Nabi Ibrahim beserta keluarga atas kelahiran Nabi Ishak. Nah, proses kelahirannya juga itu mirip-mirip dengan Quran surat Hud
ayat 69 sampai 74 tadi, yaitu di 24 sampai 30. Ini ada percakapannya atau dialognya itu sangat mirip gitu ya dengan yang disebutkan Allah di surat Hud 69 sampai 74. Itu sangat mirip. Jadi memang 2 kali gitu ya Allah itu menekankan di situ gitu bahwa proses kelahiran Nabi Ishak ini merupakan suatu keanehan gitu ya kalau dibilang Sarah tadi gitu ya. Namun bagi Allah itu merupakan rahmat dan restunya dan juga berita gembira. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Pujian terhadap Nabi Ishak itu ternyata banyak ya di dalam Al-Quran juga. Di dalam surat Sot ayat 45 sampai 47, di dalam surat Al-Anbiya ayat 72 sampai 73, juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim serta hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Nabi Ishak itu mempunyai akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat dan merupakan orang-orang pilihan yang baik. Juga orang soleh, juga pemimpin, dan juga yang mulia, putra yang mulia, dan putra yang mulia, gitu ya. Itu adalah Yusuf, putra Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim. Masya Allah ya. Jadi keturunannya itu sudah sangat mulia ya disebutkan Allah dari sejak Nabi Ibrahim, begitu ya. Masya Allah. Nah, ini pujian-pujian terhadap Nabi Ibrahim dan juga anak cucu keturunannya, begitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Berawal dari sinilah, gitu ya. Bani Israel itu lahir turun temurun gitu ya, semakin beranak pinak dan semakin banyak gitu. Jadi Nabi Ishak itu menikah dengan Rifqah binti Bitawabil ya. Nabi Ishak itu menikah ketika usia 40 tahun, menikah dan menetap di Palestina. Masya Allah ya, memang negeri para nabi di sana itu luar biasa ya, menjadi negeri yang subur dan juga apa-apa adalah gitu ya, berkecukupan lah gitu di sana. Nah, Rifqah binti Bitawabil ini merupakan wanita Irak yang juga dikatakan mandul gitu ya. Rifqah ini merupakan perempuan yang masih keluarga jauh. Kenapa masih keluarga jauh terus nikah gitu ya? Karena memang Nabi Ibrahim itu melarang Nabi Ishak untuk menikah dengan wanita Kan'an karena memang dia tidak beriman gitu ya. Sehingga waktu itu Nabi Ibrahim meminta pelayannya untuk mencari-cari siapa kira-kira yang dapat menikah dengan Ishak karena usianya sudah 40 tahun yang sudah tidak muda lagi. Nah, setelah 10 tahun pernikahan, alhamdulillah kan putra kembar dalam rahimnya Rifqah gitu ya. Putra kembar ini bernama Al-Aish dan juga Yakub. Yang mana Al-Aish ini merupakan nenek moyang bangsa Romawi dan juga Yakub ini merupakan nenek moyang Bani Israel. Nah, jadi dari Yakub itu kan akan lahir adalah Nabi Isa gitu ya. Jadi memang dari Bani Israel dan juga keturunan selanjutnya itu Nabi Ayub hingga nanti yang terakhir adalah Nabi Isa. Oke, lanjut. Nah, ini adalah mukjizat Nabi Ishak. Ada 3 yang disebutkan di sini, yaitu yang pertama adalah karunia umur yang panjang. Nabi Ishak itu umurnya 180 tahun, bunda-bunda, Masya Allah ya. Dengan perjalanan yang begitu panjang gitu ya untuk menyebarkan dakwah, untuk ikut Nabi Ibrahim ke negeri Syam dan lain sebagainya gitu ya. Itu sangat panjang gitu ya. Lalu yang kedua adalah berakhlak dengan ilmu yang tinggi. Jadi memang keluarga itu sangat berpengaruh ya, karena memang tumbuh di lingkungan keluarga yang soleh. Nabi Ishak juga menjadi sosok yang penuh akhlak. Yang ketiga yaitu keturunan yang soleh. Nabi Ishak dan Rifqah gitu ya tetap bersabar dan taat pada Allah karena 10 tahun menanti kehadiran putra dan ternyata dikaruniai putra kembar. Oke, lanjut. Nah, sekarang hikmah apa saja yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ishak ini gitu ya. Yang pertama adalah sabar atas takdir Allah gitu ya. Tadi kan sabar itu udah nggak usah bicara lagi lah gitu ya, udah dijamin. Ibunda Sarah juga sangat sabar gitu ya. Nabi
sangat sabar gitu ya, istrinya pun juga sangat sabar, udah diagnosa mandul, tapi alhamdulillah Allah karuniakan putra kembar, sabar atas takdir Allah. Nah, mungkin hikmah yang bisa kita ambil adalah sabar gitu ya ketika mengasuh anak. Nabi Ishak sekarang hadir di tengah-tengah kita, kayaknya asik gitu doang gitu ya, ngasuh anak gitu ya, jangan suka marah gitu ya. Sekarang itu adalah waktu yang tepat, insya Allah nanti akan ada hasilnya gitu ya. Kalau kata Mama Mariam sih, nanti kita bisa berlapak-lapak di akhirat kelak gitu ya, dengan berlelah-lelah sekarang di dunia gitu. Dan yang kedua adalah berdoa dengan khusyuk. Nah, tadi kita kan tahu ya, Nabi Ibrahim itu doanya khusyuk banget dan juga kontinu gitu untuk bisa diberikan keturunan dari rahimnya Sarah gitu ya. Nah, hikmah yang bisa kita ambil itu adalah ketika mendidik anak, jangan lupa juga untuk melibatkan Allah dalam setiap prosesnya, karena Allah lah yang maha berkehendak gitu ya, Allah lah yang maha menggerakkan hati anak kita gitu ya. Kita memang wajib untuk diminta berproses, tidak wajib untuk menuai hasilnya secara langsung gitu ya, karena nilai plus dari kita sebagai bunda gitu ya, untuk dapat mendidik anak kita. Lalu juga adab dalam berdoa gitu ya, kita bisa mohon ampun terlebih dahulu, memuji Allah terlebih dahulu, dan juga berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah berdakwah dan mendidik dengan hati. Nah, kisah Nabi Ishak itu kan tadi diisi ya dengan bagaimana beliau itu berdakwah, bagaimana beliau itu sebagai pemimpin gitu ya. Juga beliau itu sangat disukai dengan cara dakwahnya karena memang mampu memberikan ajaran agama dan juga penuh ilmu. Tadi juga sudah disebutkan ya oleh Ambu Iza ya, bahwa beliau itu adalah orang yang ramah gitu ya, tanaman nggak pernah diganggu, hewan nggak pernah diusik gitu ya. Nah, ini hikmah bagi kita sebagai orang tua, itu mendidiklah dengan hati, dengan lembut gitu. Ini juga reminder bagi saya sih, saya juga belum sempurna gitu ya. Dengan menyampaikan ini tuh harapannya bisa jadi energi positif buat saya juga gitu ya, untuk bisa mengingatkan lagi bahwa mendidik dengan hati itu perlu gitu ya, karena apa yang disampaikan dari hati itu pasti akan sampai ke hati gitu ya. Apalagi dengan anak yang notabene udah punya ikatan batin ya dengan kita gitu ya, pernah tinggal dalam tubuh kita gitu ya. Jadi memang harapannya memang bisa lebih dapat gitu ketika kita mendidiknya itu dengan hati. Lalu juga kita perlu mendidik dengan bahasa anak-anak gitu ya. Jadi kadang kan pertanyaannya itu macam-macam ya kalau anak-anak ya gitu. Kadang sampai kita muter otak untuk ngejawabnya tuh gimana yang bisa dipahami oleh dia ya gitu. Nah, itu juga penting. Lalu yang keempat adalah anak itu merupakan karya besar orang tuanya. Jadi memang sedari kecil gitu ya, Nabi Ishak itu kan tumbuh dari lingkungan yang soleh ya, dari pendidikannya Nabi Ibrahim juga gitu, sehingga Nabi Ishak pun tumbuh menjadi sosok yang jujur, bertanggung jawab, juga kerap kali gitu ya, Nabi Ishak berkeliling dengan ayahnya untuk berdakwah, sehingga tahu ya kalau misalnya ayahnya itu aktivitasnya apa aja gitu ya, sehingga dari situ dia mengamati dan dia mengambil pelajaran yang banyak dari situ. Nah, hikmahnya yaitu didikan orang tua itu akan tercermin bagaimana anak tumbuh itu hingga dewasa. Gitu ya. Harapannya kita semua mempunyai lingkungan yang soleh, lingkungan yang kondusif, dan juga agamis gitu ya, untuk anak dapat bertumbuh dan juga nanti ketika dewasa dapat menjadi anak yang soleh gitu ya, bisa bermanfaat untuk umat gitu ya, dan juga sekitarnya. Lanjut. Nah, ini yang terakhir, itu wafatnya Nabi Ishak. Setelah menjalani proses dakwah ya, gitu, setelah berdakwah selama tadi ya 180 tahun gitu ya, Nabi Ishak pun wafat gitu ya. Wafatnya itu di daerah Khalil, Palestina gitu ya. Tempat makamnya itu bersebelahan dengan makam Nabi Ibrahim dan juga Ibunda Sarah gitu ya, dan juga lokasinya di Gua Makfilah, di mana saat ini berdiri sebuah bangunan Masjid Ibrahim di atas gua tersebut. Insya Allah ya, Nabi Ishak itu tinggal menetap di Palestina gitu ya, dan juga wafat pun di Palestina gitu ya, dan juga ini mengingatkan kita bahwa mungkin kayak bendera ini tuh
akhir-akhir ini atau mungkin dalam setahun terakhir lah ya, itu sangat sering muncul di layar gadget kita ya, dibanding bendera negara kita sendiri gitu ya. Karena ya memang dalam setahun ini kita tahu sendiri ya gitu ya, di negeri para nabi ini sedang terjadi ya penjajahan yang brutal, yang ya begitulah, penjajahan yang sangat membabi buta gitu. Jadi memang kita tetap sebagai bunda-bunda semoga juga Allah istiqomahkan untuk mendidik anak kita dan juga menanamkan kecintaan terhadap Palestina gitu ya dalam setiap ajaran kita gitu. Baik, mungkin dicukupkan. Jazakallah khair kepada bunda-bunda. Semoga apa yang baik dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Teh Alfi untuk pemaparan mutiara hikmahnya yang Masya Allah poin-poinnya dari kisah Nabi Ishak ini sangat bisa kita pelajari ya ayah bunda sekalian untuk bagi kita gitu ya untuk sebagai bekal kita mendidik anak-anak kita gitu. Tadi mungkin kalau bagi saya pribadi yang ngena itu saya baru tahu juga gitu ya bahwa ternyata Nabi Ishak punya dua anak gitu dan keduanya ini adalah apa ya nenek moyang gitu ya dari dua bangsa yang besar gitu bangsa Romawi dan juga bangsa em, Bani Israel gitu ya bangsa Yahudi yang juga dari keturunan beliau Nabi Ishak itu lahir Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan juga nabi-nabi lain Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Ilyasa bahkan hingga Nabi Musa, Nabi Isa gitu ya nabi-nabi yang memiliki ketangguhan gitu ya kesungguhan dalam berdakwah gitu. Dan juga apa namanya banyak juga hikmah-hikmah yang bisa kita pelajari dari keturunan beliau gitu ya. Masya Allah dan juga Nabi Ishak ini tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Alfi apa namanya mengingatkan kita juga bahwa tanah Palestina itu sebagai tanah kelahiran Nabi Ishak dan juga tanah di mana beliau wafat gitu ya, di mana beliau dimakamkan, juga di mana nabi-nabi lainnya setelah beliau itu berdakwah dan membangun peradaban dari tanah bumi Palestina itu. Nah, saya mau mengajak bunda-bunda sekalian untuk kita berdoa gitu ya, berdoa bersama bagi saudara-saudara kita di Palestina. Sebagai bentuk support kita gitu ya. Selain mungkin bunda-bunda juga mungkin sudah melakukan support-support lainnya seperti melakukan boykot kepada produk-produk yang terafiliasi dengan Israel gitu ya, dengan negara penjajah. Melakukan mungkin berdonasi juga. Nah, habis itu juga kita mendidik diri kita maupun anak-anak kita untuk senantiasa membela gitu ya, membela Palestina dan memahami akar sejarahnya, memahami apa namanya kemuliaan tanah Palestina itu sendiri gitu. Nah, insya Allah sekarang kita akan berdoa bersama. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fil Filistin. Allahumma thabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma damiril yahud wal Israel wasyatat syamlahum wa farriq ahum. Allahumma ansur alal mujahidin a'daina wa a'da'ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Palestina. Ya Allah, teguhkanlah iman mereka dan turunkanlah ketentraman di dalam hati mereka dan satukanlah barisan mereka. Ya Allah, hancurkanlah kaum kufar dan kaum musyrikin. Ya Allah, binasakanlah kaum Yahudi dan pasukan Israel dan cerai berikanlah kesatuan mereka. Ya Allah, menangkanlah kaum mujahidin atas musuh kami, atas musuh kami, musuh agama dengan rahmat-Mu, wahai yang Maha Pengasih. Dan sampaikanlah salawat kami kepada Nabi Muhammad dan kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bunda-bunda sekalian, eh, kita sudah sampai di penghujung acara Sirah Class for Kids hari ini. Mari kita tutup dengan membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan mari kita membaca doa penutup majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan bagi bunda-bunda yang telah hadir bersama anandanya pagi ini. Semoga Allah merahmati kita dan senantiasa menjaga kita dalam keistiqomahan untuk belajar, mempelajari agamanya, juga mengajarkan kebaikan bagi anak-anak kita. Dari kami, tim Nahla Circle, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.